Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada kita, pernahkah kita menghitung berapa kali kita membuat tanda salib pada satu hari? Ya, mudah-mudahan tidak terhitung jumlahnya ya. Daripada memang tanda salib sama sekali dalam satu hari. Tetapi pasti setiap orang Katolik dia akan membuat tanda salib. Tanda salib boleh dikatakan suatu doa yang sederhana, singkat, tetapi sebenarnya merangkum inti dari iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Singkat, sederhana, tetapi sebenarnya inilah inti iman kita, kesimpulan dari iman kita. Makanya ketika orang lahir sudah ditandai dengan tanda salib. Ketika dia mati juga, terakhir yang diberikan adalah tanda salib. Pergilah dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Ini dia, tanda salib. Karena memang ini merangkum sebenarnya inti dari iman kita. Ya, mudah-mudahan karena ini sebenarnya penting, meskipun singkat, orang buat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penghayatan. Makanya di media sosial selalu diajarkan bagaimana membuat tanda salib yang benar. Dalam nama Bapa di dahi kepala merupakan pusat pikiran, ya, supaya orang diberi anugerah berpikiran yang jernih, ya, melaksanakan kehendak Allah. Lalu kemudian dalam nama Bapa dan Putra, atau orang lain kali cuma di samping di dada, tetapi sebenarnya harus di perut atau di pusat, ya, karena untuk mengenang, ya, penjelmaan Allah Putra yang dikandung oleh Maria, ya, Putra dan Roh Kudus, ya, di sebelah kiri, lalu, ya, Putra, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Maksudnya Roh Kudus supaya menuntun kita dalam kebenaran, dari kiri ke kanan, dari gelap ke terang. Ya, itu maknanya. Mungkin kita bisa mendalami banyak hal yang menjelaskan hal itu. Tapi juga dengan tangan. Orang lain kali kalau tanda salib sondasara dia kurang cepat-cepat, ya, tidak so terserah tangan apa yang dia gunakan, jari apa, ya, orang tidak sadar lagi. Tapi sebenarnya yang dianjurkan dan dikatakan ada yang menganjurkan supaya 3 jari, ya, Tritunggal Maha Kudus. Kalau mungkin gereja Anglikan lebih 3 jari begini, kalau kita mungkin begini. Tapi ada juga yang mengatakan harus 5 jari, ya, 5 luka Yesus. Ya sudah, kita buat, asal jangan 1 jari, itu pemangso tidak betul itu. Ya. Nah, demikian pentingnya, ya. Tapi ini adalah mengungkapkan salah satu iman kita tentang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudari terkasih, betapa pentingnya, tetapi meskipun sederhana, ya, dan merupakan misteri bagi kita, tetapi tanda salib ini mau mengungkapkan juga sebenarnya kedekatan kita dengan Allah. Ya. Orang Israel mengalami kehadiran Allah melalui tanda-tanda alam, semak yang terbakar. Ya. Ketika Allah menyertai
atau membimbing mereka memasuki tanah terjanji. Allah berkarya di sana. Nah, kita yang kemudian mengalami kehadiran Allah melalui diri Yesus, ya, putranya yang kemudian sangat akrab dengan manusia. Dia bersentuhan, dia kemudian melakukan tanda-tanda yang ajaib, menyembuhkan orang, adalah Allah yang dekat. Tapi Allah juga kemudian yang menjelma di dalam janji Tuhan melalui kedatangan Roh Kudus yang membimbing, membaharui kita gereja sampai saat ini. Sehingga hal itu nyata melalui ungkapan iman kita dalam tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang demikian dekat. Dan ketika ya kita lahir di tengah-tengah dunia ini, ya, dengan tanda salib ini, kita dimasukkan, disatukan dalam persekutuan umat beriman. Dengan tanda salib ini, melalui pembaptisan, kita disatukan menjadi keluarga Allah. Dengan tanda ini, ketika kita dibaptis. Tetapi juga melalui pembaptisan yang diberikan dengan tanda salib ini, Rasul Paulus katakan, bukan hanya kita disatukan sebagai keluarga Allah, satu persekutuan umat beriman, tetapi kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bukan hanya disatukan, tetapi kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyatakan Aba, ya Bapa. Berarti kita menjadi ahli waris. Saya kira ini hal yang penting. Bukan sekedar tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi ini kemudian memasukkan kita, menjadikan kita sebagai keluarga Allah, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang kalau menjadi anak pejabat, orang so rasa bangga. Menjadi anak orang kaya, orang bangga juga. Tapi juga menjadi anak petani juga bangga. Apalagi menjadi anak Allah. Hal yang luar biasa. Apalagi kemudian dikatakan menjadi ahli waris. Jadi tidak usah bakalai-bakalai cari-cari warisan pada orang tua. Tidak usah maraju kemudian kalau tidak dapat warisan dari orang tua. Tuhan memberikan kita warisan. Hidup yang kekal. Apa gunanya orang dapat warisan yang banyak, tapi orang kelak menderita? Tidak ada gunanya. Lebih orang nantikan warisan dari Allah. Itu jauh lebih berguna. Hidup kekal. Tapi tunggu dulu. Ya. Kita memperoleh warisan ini kalau kemudian katakan kita berjuang, dalam kitab cerita dikatakan menderita bersama Kristus. Kalau kemudian kita berusaha memperjuangkan kehidupan kita, iman kita, di sana kita akan memperoleh warisan hidup yang kekal. Tetapi memang kalau kita hayati iman kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya kira inilah yang senantiasa menuntun kita supaya kita bersama dengan Yesus. Hidup mengikuti kehendak-Nya, dan kita boleh memperoleh warisan hidup yang kekal. Nah, konsekuensi dari pembaptisan ya, yang kita terima, selain janji yang kita juga akan diberikan, adalah perutusan. Apa itu perutusan? Ketika Yesus bersama murid-muridnya, lalu dia mengatakan, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah perutusan yang harus diterima, kita jalankan sebagai orang-orang yang disatukan dengan Allah melalui pembaptisan. Kita diutus.
Dan perutusan itu memang jelas. Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perutusan yang kita harus terima ketika kita memperoleh tanda ini, tanda salib. Nah, dengan demikian ya, menjadi tugas kita bersama. Memang situasi sekarang agak sulit untuk kemudian kita langsung menawarkan, sini mari kita baptis. Lalu kita orang baptis. Apalagi kita umat Katolik lain kali ya malu-malu untuk hal ini. Kalau sesama kita lain kali mereka, tetangga-tetangga kita, mereka lain kali agresif ya. Orang sakit mereka kunjungi, mereka tawarkan. Bahkan mereka tawarkan untuk pembaptisan. Kalau kita orang Katolik lain kali masih menjaga perasaan. Tetapi tidak melatih diri kita untuk kemudian menjadi saksi yang kuat. Padahal Yesus mengatakan, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi mungkin hal yang boleh kita lakukan ya, melalui perutusan ini adalah kita memberi warna kehidupan dengan nilai-nilai cinta kasih. Dalam bahasa kitab suci dikatakan, mari kita menjadi garam dan terang dunia. Kita mewartakan nilai-nilai cinta kasih sebagaimana Tritunggal Maha Kudus hidup dalam persekutuan kasih untuk menawarkan keselamatan kepada kita manusia. Maka kita juga, saya kira perutusan yang bisa kita lakukan adalah membangun persekutuan, memberikan kesaksian kasih kepada sesama kita. Itu perutusan yang hendak kita bawa melalui pembaptisan yang kita terima dengan tanda Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inti iman yang senantiasa kita hidupi. Sehingga saudara-saudari terkasih, mari ya, meskipun menjadi suatu misteri ya Allah Tritunggal ini, tetapi sangat akrab dengan pengalaman hidup kita. Mari kita menjadi saksi-saksi kebaikan Allah, cinta kasih Allah di tengah dunia. Mari kita menjadi utusan-utusan yang membawa damai sejahtera kepada sesama. Mari kita memberikan kesaksian tentang kebaikan, karena kita ini adalah anak-anak Allah yang akan memperoleh warisan surgawi, hidup kekal. Ingat, kita semua, seperti Pastor tadi katakan, ketika kita mati, kata terakhir sebelum ditimbun tanah, kata terakhir, pergilah dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini perutusan terakhir yang kita terima. Dan mudah-mudahan dengan tanda ini, sebagaimana janji Tuhan, karena perjuangan iman kita, kelak kita boleh bersatu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin.